Selamat sore Pak, perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas soalan yang diberikan kemarin dan ini hasil diskusi kami. Mengenai data breach di perusahaan e-commerce, menyelesaikan konflik antara keamanan, privasi, dan etika. Sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Adira Panjaitan dengan NIM 1264013 dan rekan-rekan saya. Saya Nika Sucia Panjaitan dengan NIM 12S24041. Selamat Pak, nama saya Davina Olivia dengan NIM 12S24047. Perkenalkan Pak, nama saya Kamari Gatong dengan NIM 12S24021. Di sini saya akan membacakan mengenai pendahuluannya. Yang pertama yaitu perusahaan e-commerce mengelola data pribadi dengan yang rentan terhadap kebocoran yang dapat merusak reputasi dan menimbulkan kerugian. Hal ini menciptakan konflik antara keamanan, privasi, dan etika. Perusahaan harus melindungi data dengan teknologi canggih, menghormati hak privasi pelanggan, dan mematuhi regulasi perlindungan data. Presentasi ini akan membahas bagaimana perusahaan e-commerce dapat menyeimbangkan ketiga aspek tersebut dalam menghadapi kebocoran data. Di sini saya akan menjelaskan analisis tentang faktor-faktor yang berkontribusi pada terjadinya kebocoran data. Nah, jadi faktor-faktornya itu yang pertama adalah human error. Di sini kelalaian manusia menjadi faktor yang paling banyak terjadi. Dalam mengelola data, kecerobohan manusia bisa membuat data yang ada mengalami kebocoran, seperti mengkonfigurasi pengaturan privasi di sistem, tidak terlatih mengenai praktik keamanan data, yang dapat juga memunculkan data secara tidak sengaja, penggunaan kata sandi yang lemah sehingga memungkinkan untuk dibobol, penyalahgunaan data yang telah dihapus namun masih tersisa, penggunaan tangkap lunak yang tidak aman, dan juga perangkat media yang penyimpanannya hilang. Yang kedua ada cyber attack. Cyber attack itu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan niat jahat untuk merusak, mengakses, mencuri, atau mengubah data atau sistem komputer, aplikasi, atau jaringan. Serangan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara dan memiliki berbagai tujuan, mulai dari pencurian data pribadi, perusakan sistem, hingga menuntut tebusan seperti pada ransomware. Terus di jenis-jenis cyber attack itu contohnya itu ada phishing. Phishing itu di mana penyerang mengirimkan pesan yang tampaknya itu berasal dari sumber yang terpercaya. Misalnya itu pesan-pesan dari bank ataupun perusahaan-perusahaan besar. Jadi isi pesannya itu untuk membujuk korban agar berhasil memberikan informasi pribadi atau kredensial. Yang ketiga itu malware. Malware itu atau malicious software. Kurang lebih sama kayak cyber attack. Cuman malware ini programnya yang dirancang khusus untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer. Penyusupan ini bisa masuk melalui email, downloadan di internet, atau program-program yang telah terinfeksi. Malware juga bisa menyebabkan kerusakan pada sistem komputer dan memungkinkan terjadinya pencurian informasi dari perusahaan. Jadi kita harus berhati-hati dalam mengakses website yang terlihat mencurigakan ataupun membuka website dan email dari pengirim yang tidak dikenal. Yang kedua mengenai evaluasi, respon oleh manajemen soft secure pada tahap-tahap awal. Yang pertama, ada penanganan dan perbaikan segera atau tanggap darurat. Di sini ada beberapa bagian atau hal yang dilakukan. Yang pertama, identifikasi dan tanggulangi celah keamanan. Tim daripada tim IT atau tim teknologi informasi dalam dan keamanan cyber harus segera mengidentifikasi celah dalam sistem autentikasi dua faktor yang dieksploitasi oleh penyerang. Setelah itu, celah tersebut harus segera ditutup dan diperbaiki untuk mencegah serangan lebih lanjut. Kemudian, mengisolasi sistem terkait. Jika diperlukan, beberapa bagian dari sistem atau aplikasi yang terpengaruh harus diisolasi atau kemungkinan dimatikan sementara untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari serangan tersebut. Yang kemudian, penyelidikan dan forensik digital. Hal selanjutnya itu melakukan investigasi dan mendalam untuk mengetahui bagaimana serangan ini dapat terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan dampak dari kebocoran data ini. Penyelidikan ini penting untuk meningkatkan tingkat kebocoran dan apakah ada data lain yang terpengaruh. Yang kedua, komunikasi internal dan koordinasi. Di bagian ini dimulai dengan memberitahu kepada tim internal, di mana manajemen harus segera memberitahu tim internal terkait insiden ini, termasuk tim IT, komunikasi, hukum, dan PR, agar mereka dapat berkoordinasi dan menanggapi dengan tindakan yang sesuai. Kemudian mempersiapkan tim respon krisis. Dibentuknya tim respon krisis ini terdiri dari berbagai departemen, termasuk keamanan informasi, hukum, dan komunikasi. Tim ini akan menangani semua aspek insiden secara terintegrasi dan terkoordinasi. Yang ketiga, keamanan informasi. Dalam hal ini, yang pertama mengenai tindakan peningkatan keamanan. Selain menambal celah yang ada, segera diimplementasikan langkah-langkah pengamanan lainnya, seperti memperbarui sistem autentikasi, memperkenalkan autentikasi multifaktor yang lebih kuat, dan menambah lapisan keamanan lain seperti monitoring real-time. Kemudian, penyediaan monitoring ancaman yang lebih proaktif. Pada tahap ini, dilakukan atau memperbaharui sistem deteksi ancaman agar lebih canggih
dan proaktif dalam mendeteksi potensi serangan di masa depan. Sistem monitoring yang berbasis AI dapat membantu mempercepat deteksi serangan tersebut. Yang kemudian audit keamanan berkala. Di sini dilakukan audit terhadap sistem yang ada untuk menemukan potensi kerentanannya. Hal ini juga akan membantu dalam mengidentifikasi area yang belum diamankan dengan baik-baik. Yang keempat, pemberitahuan kepada pihak terkait. Nah, pada tahap ini pemberitahuan kepada pelanggan adalah hal yang pertama. Manajemen harus segera menginformasikan pelanggan yang datanya terpengaruh oleh insiden ini dengan transparansi penuh mengenai apa yang terjadi, begitu juga dampaknya, dan begitu juga langkah-langkah mitigasi yang sedang diambil. Kemudian, pemberitahuan harus dilakukan secara jujur dan empatik dengan memberitahu mereka tentang upaya untuk melindungi data mereka dan menyediakan langkah-langkah untuk melindungi akun mereka lebih lanjut atau berkelanjutan. Konsultasi dengan pihak regulasi adalah langkah selanjutnya. Jika perusahaan terikat dengan regulasi perlindungan data, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU-PDP di Indonesia, perusahaan harus segera berkonsultasi dengan otoritas terkait untuk memahami kewajiban pelaporan dan juga pemenuhan persyaratan hukum. Dan yang kelima adalah tindakan hukum dan kepatuhan. Di sini, hal pertama adalah evaluasi potensi pelanggaran regulasi. Perusahaan harus mengevaluasi apakah insiden ini melanggar hukum perlindungan data yang berlaku di Indonesia. Jika ada pelanggaran, maka mereka harus mempersiapkan diri untuk menghadapi tuntutan hukum dan juga dendanya. Kemudian pemberitahuan kepada otoritas perlindungan data. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perusahaan harus memberitahu otoritas perlindungan data dalam batas waktu yang ditentukan. Biasanya diberikan waktu dalam waktu 72 jam mengenai insiden kebocoran data tersebut. Kemudian yang keenam, kepedulian terhadap privasi dan etika. Uh, Langkah pertama yaitu transparansi dalam penjelasan. Meskipun perusahaan perlu menjaga beberapa aspek dari penyelidikan internal, mereka juga harus tetap transparan mengenai apa yang terjadi dan bagaimana langkah-langkah mitigasi yang diambil atau yang dilakukan. Kejujuran dalam komunikasi akan membangun kepercayaan antara pelanggan dan juga perusahaan tersebut. Yang kedua, penanganan data sensitif dengan hati-hati. Inilah mengapa perusahaan harus mempertimbangkan sensitivitas data yang bocor, terutama jika data tersebut melibatkan informasi, keuangan, atau kesehatan. Sebaiknya memberikan penjelasan yang jelas dan juga berikan dukungan kepada pelanggan yang terpengaruh, seperti penyediaan layanan pemantauan kredit atau pencegahan pencurian identitas daripada pelanggan. Yang ketujuh, mengelola reputasi perusahaan. Nah, langkah yang pertama yaitu mengambil langkah pemulihan reputasi. Setelah penanganan insiden, perusahaan harus memulai mengambil langkah-langkah untuk memulihkan kepercayaan pelanggan. Hal ini bisa dilakukan dengan mengkomunikasikan transparansi, proses mitigasi dan perbaikan yang sedang berlangsung, serta melakukan peningkatan keamanan lebih baik di kemudian hari. Yang kedua itu mengkomunikasikan komitmen untuk keamanan data, menunjukkan bahwa perusahaan belajar dari insiden tersebut dan telah memperkuat kebijakan keamanan datanya untuk mencegah insiden serupa di masa depan, akan membantu meyakinkan pelanggan dan investor yang ada bahwa SoftSecure serius dalam melindungi data dan kepercayaan mereka. Kemudian, yang ketiga itu melibatkan investor dan pemangku kepentingan. Pada hal ini, manajemen juga perlu berkomunikasi dengan investor. Uh, Sedemikian untuk memastikan mereka bahwa perusahaan akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi risiko serupa dan melindungi keuntungan jangka panjang di kemudian hari. Yang terakhir, pencegahan di masa depan. Pada hal ini, pelatihan dan kesadaran keamanan adalah hal yang pertama. Pengimplementasian pelatihan keamanan cyber yang lebih baik untuk semua karyawan. Berguna untuk meningkatkan kesadaran tentang potensi ancaman dan pentingnya kebijakan keamanan internal yang ketat. Dan yang kemudian adalah menguji keamanan berkala atau penetration testing. Di sini melakukan uji penetrasi secara teratur untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanannya sebelum dieksploitasi oleh pihak luar. Dan dengan langkah-langkah ini, manajemen SoftSecure dapat mengelola insiden ini dengan lebih baik, juga memitigasi kerusakan lebih lanjut, dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan serta pemangku kepentingan lainnya. Solusi, rencana aksi yang komprehensif untuk mengatasi dampak dari kebocoran data ini. Jadi yang pertama, perusahaan harus memberitahukan pelanggan yang terdampak mengenai kebocoran data yang melibatkan informasi pribadi mereka. Jadi pemberitahuan ini harus menjelaskan secara rinci jenis data apa yang telah bocor, terus langkah-langkah apa yang telah diambil oleh perusahaan tersebut untuk menangani masalah tersebut. Dan memberikan saran yang jelas untuk para pelanggan melindungi diri mereka. Terus selanjutnya, perusahaan perlu menyediakan berbagai layanan untuk membantu pelanggan melindungi akun mereka. Ini kayak mengganti kata sandi, terus melindungi, terus membantu pelanggan melindungi akun mereka, sama menawarkan layanan pelindungan identitas supaya pelanggannya itu merasa lebih aman gitu. Terus yang ketiga, perusahaan harus segera melakukan pembaruan pada sistem keamanannya.
Ini tuh termasuk memperbaiki kerentanannya dengan menginstal patch baru, meningkatkan sistem keamanan dengan menambah autentikasi 2 faktor, kayak yang ada di Instagram, terus memperbaiki perangkat lunak yang digunakan, dan memperkuat sistem yang mendeteksi ancaman secara otomatis. Dan yang terakhir, perusahaan harus memberikan pelatihan yang terus-menerus kepada karyawan mereka untuk memastikan mereka tahu bagaimana cara melindungi data pelanggan dengan baik, sehingga dapat mencegah kebocoran data lebih lanjut di masa depan. Etika. Etika dalam dunia digital adalah kunci untuk menyeimbangkan antara kepentingan bisnis dan hak privasi pelanggan. Terutama dalam kasus kebocoran data, perusahaan seperti SoftSecure menghadapi tantangan besar untuk menjaga privasi pelanggan sembari melindungi kelangsungan bisnis mereka. Sebelum mendalami langkah-langkah penting untuk menjelaskan bahwa etika tidak hanya tentang mematuhi hukum, tetapi juga tentang membuat keputusan yang mempertimbangkan kepentingan jangka panjang, baik bagi perusahaan maupun bagi pelanggan. Perusahaan dapat menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan hak privasi pelanggan. Nah, yang pertama, mengintegrasikan etika dalam keputusan bisnis. Prinsip utama etika adalah menyeimbangkan kepentingan antara bisnis dengan hak privasi pelanggan. SoftSecure hanya mengadopsi langkah-langkah yang menghormati privasi pengguna sambil tetap memungkinkan keberlanjutan bisnis. Nah, ini selaras dengan prinsip bahwa etika melibatkan keseimbangan antara moral, hukum, dan kepentingan praktis. Yang kedua, peningkatan transparansi dan komunikasi. Privasi berkaitan erat dengan kontrol individu terhadap informasi mereka. SoftSecure harus memastikan transparansi penuh dalam mengungkapkan penyebab kebocoran dan langkah perbaikan yang dilakukan, seperti yang disebutkan dalam bagian perlindungan privasi dan komunikasi. Yang ketiga, pemberian solusi yang adil kepada pelanggan yang terdampak. Perusahaan memiliki kewajiban etis untuk memberikan solusi konkret seperti penawaran layanan perlindungan identitas atau kompensasi. Nah, hal ini menunjukkan tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan mereka, sesuai dengan pentingnya tanggung jawab etika yang telah dibahas pada materi kita sebelumnya. Dan yang keempat, kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data. Nah, mengacu pada prinsip hukum dan etika, SoftSecure harus memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data seperti UU PDP di Indonesia. Ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk melindungi data pribadi pelanggan secara hukum dan etis. Nah, yang terakhir, menghormati kepercayaan pelanggan sebagai aset utama. Kepercayaan pelanggan adalah fondasi bagi reputasi perusahaan. Dengan memberikan perlindungan yang lebih baik di masa depan dan mengutamakan kepentingan pelanggan dalam setiap keputusan, SoftSecure dapat membangun kembali kepercayaan mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya, rekomendasi untuk mencegah kejadian serupa. Yang pertama, peningkatan keamanan sistem autentikasi. Jadi ini meninjau dan memperbarui sistem autentikasi 2 faktor dengan metode yang lebih kuat dan teruji seperti biometrik atau autentikasi berbasis perangkat keras. Lalu yang kedua, pengujian keamanan rutin. Jadi melakukan uji keamanan rutinnya secara berkala untuk mengidentifikasi potensi celah keamanan dalam sistem dan aplikasi. Yang ketiga, peningkatan sistem pemantauan dan deteksi ancaman. Ini mengembangkan sistem deteksi ancaman yang lebih canggih untuk memantau aktivitas mencurigakan dan meresponnya lebih cepat. Lalu pelatihan keamanan berkelanjutan, ini memberikan pelatihan keamanan yang lebih intensif kepada karyawan dan pengguna agar mereka waspada terhadap potensi ancaman cyber security. Lalu memperkuat kebijakan perlindungan data. Memperkuat kebijakan perlindungan data ini membuat kebijakan perlindungan data yang lebih ketat dan jelas, serta mematuhi standar internasional dalam pengelolaan data pribadi dan informasi sensitif. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya, kebocoran data disebabkan oleh kesalahan manusia, malware, dan serangan cyber. SoftSecure merespons dengan cepat melalui penanganan segera komunikasi, internal, dan perbaikan keamanan informasi. Langkah lainnya termasuk pemberitahuan kepada pihak terkait, tindakan hukum, serta pengelolaan reputasi perusahaan. Untuk mengatasi dampak perusahaan, perlu memberitahukan pelanggan, menyediakan perlindungan akun, memperbarui sistem keamanan, dan memperbarui pelatihan karyawan. Dalam hal etika, perusahaan harus menjaga privasi pelanggan dan mematuhi regulasi perlindungan data. Pencegahan kejadian serupa dapat dilakukan dengan memperkuat sistem autentikasi, pengujian keamanan rutin, pemantauan ancaman, dan pelatihan keamanan berkelanjutan, serta memperkuat kebijakan perlindungan data. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.